Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'lam wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair ya Fattahu ya Alim. Iftah lana ya Allah futuhal arifin, iftah lana ya Allah babal ya Karim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. La hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu majelis ilmu Masjid Baitul Khair yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, sore menjelang malam ini Allah senantiasa memberikan karunia kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Tanpa rahmat taufiknya Allah, takkan mampu kita hadir di masjid ini. Ini adalah suatu kenikmatan bagi kita yang sangat luar biasa. Allah senantiasa mempermudahkan kita untuk senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu ini. Maka pantas kita ucapkan dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah biqauli syarif, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah, Allah tanamkan mahabbah ke dalam diri kita. Allah tanamkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sehingga kecintaan itu menghantarkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang dinanti-nantikan umat Islam di dunia ini, ialah bulan suci Ramadan. Rajab sudah kita lewati, sekarang kita di pertengahan bulan Sya'ban. Sya'ban dihimpit di antara bulan yang sangat luar biasa mulianya. Memang Rajab adalah bulan yang luar biasa, sangat istimewa, yang mana di dalamnya Allah perlihatkan kekuasaan Allah, Allah tunjukkan kekuasaan Allah atas makhluk dalam dunia, bukan hanya kepada baginda Rasulullah, akan tetapi kepada makhluk dalam dunia ini. Bagi orang-orang yang beriman, insya Allah bertambah keyakinan keimanan. Ialah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan juga bulan yang luar biasa mulianya, Bapak Ibu. Yang mana diturunkan salah satunya adalah Al-Quran yang luar biasa mulianya sebagai petunjuk bagi kita umat manusia dalam dunia. Al-Quran hudan linnas, sebagai pedoman manusia, rambu-rambu yang harus kita ikuti. Kalau tidak kita ikuti, maka kita akan mendapatkan sanksinya. Nah, Sya'ban yang sedang kita lalui ini terkadang kita lalai, banyak dilalaikan orang.
Padahal bulan Sya'ban ini bulan yang sangat luar biasa istimewanya. Kenapa? Di bulan ini juga perpindahan Allah ijabahkan keinginan baginda Rasulullah, ya, kiblatnya Muslim orang mukmin itu dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Itu terjadinya ya di bulan Sya'ban. Kemudian bulan Sya'ban juga adalah bulan yang sangat luar biasa. Allah perintahkan untuk umat manusia untuk apa? Berselawat kepada baginda Rasulullah. Maka dikatakan para ulama, Sya'ban ini adalah bulan salawat. Perintahnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka di dalam ya walaupun hadisnya ya dianggap lemah bahkan dhaif, dia mengatakan Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, ya Syahri, ya kata, dan Ramadan adalah bulan umatku. Ya kita cuma mengambil iktibar benar adanya. Kenapa? Tak kala di dalam bulan Sya'ban ini Allah perintahkan ya turunnya salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi ada hal yang sangat luar biasa yang harus kita ketahui ibu-ibu semua. Apa itu? Di dalam bulan Sya'ban ini ya, wa huwa syarrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Ini yang terkadang kita pegang. Bulan yang mana di dalamnya turfa'u fihi al-a'mal. Di dalamnya adalah diangkat segala amal ibadah kita itu. Dalam satu tahun amal ibadah kita itu dilaporkan. Terjadinya di bulan Sya'ban. Seluruh malaikat, dalam satu riwayat mengatakan seluruh malaikat naik membawa laporannya masing-masing. Israfil juga macam itu. Yang kita ketahui Israfil itu kerjanya meniup sangkakala saat hari kiamat. Tidak. Terjadinya longsor, gempa bumi, banjir bandang dan hal yang luar biasa menakutkan itu adalah tiupan sangkakalanya Israfil. Maka ada namanya raf'ul hauli, laporan akhir, laporan tahunan, dinamakan raf'ul hauli. Maka ini dari Sya'ban ke Sya'ban. Maka hendaknya pada diri kita masing-masing kita koreksi diri kita masing-masing. Kira-kira ya, agar amal ibadah kita selama ini mudah-mudahan tertutupi dengan kebaikan kita yang singkat nih berapa hari lagi. Maka banyak-banyak kita melakukan kebaikan. Mudah-mudahan ini hak kita masing-masing. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan burukmu selama ini dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menutupi keburukan kita selama ini. Maka banyak-banyak. Apapun kebaikan itu jangan milih besar kecilnya. Kita tidak tahu di mana letak ridhonya Allah. Kalau sudah tahu, nah ibadah ini dapat ridhonya Allah, enak. Ini tidak tahu. Allah sembunyikan ridhonya atas ketaatan seorang hamba. Itu agar apa? Agar hambanya tidak puas, agar hambanya tidak mudah meremehkan amal ibadah apapun itu. Walaupun kecil, dia ikhlas, dia ridha, mungkin disitulah letaknya ridhonya Allah. Jangan sia-siakan. Selagi bisa cepat, jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda. Kayak keduluan iblis bisik gitu. Ya, kita nak duha cepat udah duha lah cepat, jangan menunggu lagi. Kaget datang telepon kawan, tidak jadi loh kayaknya. Itu intinya. Datang SMS kawan lengah jadi lalai kalau baca SMS itu kan. Ujung-ujungnya lah nak jam 11:30. Alah malas pula doa jadinya. Walaupun 2 rakaat, yang penting istiqomah. Gitu. Kenapa?
Rasulullah itu cinta kepada amal yang sedikit, ya, tapi istiqomah. Nah, itu. Terus menerus. Jadi itu ada laporan nih, berarti kita perbaiki. Intinya Pak, sebelum datang Ramadan, ya, yuk kita perbaiki, latih dulu. Kenapa Ramadan itu artinya panas, Bu, harum. Ramadan itu dalam, ya, bahasa Arab seperti itu mengatakan. Nah, sekarang mereka kadang tuh bawaan Ramadan tuh banyak atur serak. Memang macam itu. Para sahabat kalau zaman dahulu sudah sebelum masuk bulan Ramadan, 2 bulan sebelum itu dia sudah persiapan. Ada yang menampung air untuk Ramadan, ada yang menyimpan makanan, ya macam-macam. Kalau dulu kayu dan lain sebagainya. Kenapa? Datangnya Ramadan itu luar biasa, panas. Ada juga zaman orang-orang tua gitu dengan persiapkan mencari dalam 1 tahun itu untuk 1 bulan. Nah, mungkin orang-orang itu tuh ngambil etibar dari orang-orang, ya, ngeten Arab itu. Jadi itu, maka yuk sama-sama. Ya. Kenapa? Semuanya akan dilaporkan, Bu. Baik amal yang wajib itu, yang sunnah, yang makruh, yang mubah, bahkan yang haram yang kita lakukan, tidak luput dari catatan dan laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yughadiru, ya, tidak luput, saghiratan wala kabiratan, kecil maupun besarnya, ya, illa ahsa, tetap akan dilaporkan. Jadi kita mikir dewe, ya hitunglah dewe. Nah, bisa lah ngagaknya dewe bahasa gitu ya. Kira-kira saya ini banyak atau orang, apa banyak baik ke orang, banyak itu. Kira-kira sholat saya ini sudah pas atau belum? Karena kita dewe yang tahu, ya. Karena diri kita mampu mengkoreksi apakah kita sudah, ya, maksimal ibadah kita atau belum itu. Kalau tidak maksimal, berusaha untuk memaksimalkannya. Ada juga yang mengatakan, ya, laporan itu raf'ul fawri. Raf'ul fawri itu sekali kita melakukan langsung segera dilaporkan. Nah, raf'ul fawri apa itu? 4 rakaat. Ini kalau menurut hadisnya para ulama, ya, masyarakatnya itu 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi, ya, sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Arba'un qabla zuhri la yusafihinna taslimun tuftahu lahunna abwabus sama. 4 rakaat sebelum zuhur sekaligus 1 salam, ya. Sunat. Ada yang mengatakan, para ulama, jumhur ulama mengatakan qobliyahnya zuhur. Tetapi yang terhitung 4 rakaat, ya, 1 salam. Itu namanya raf'ul fawri. Setelah kita melakukan langsung, tuftahu abwabus sama, dibuka pintu langit itu untuk apa? Ini dilaporkan langsung kepada kita. Hah? Nah, jumhur ulama ini, Bu, ini pendapat yang nama raf'ul fawri yang akan segera dilaporkan itu, ya, menurut para ulama syarahnya ini nih yang 4 rakaat 1 salam. Ada yang mengatakan juga pendapat boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh. Tetapi maksud hadis di sini, arba'un qabla az-zuhri la yusallim la yusafihinna taslimun, ya, tidak dibatasi dengan yang lain, dia 1 salam. Gitu. Kena hadis ini. Gitu. Ya, yang sering kita lakukan 2-2, ya kan? 4 rakaat itu 2-2. Mudah-mudahan keinginan hadis itu seperti itu dapat kita
kita lakukan. Ini adalah penambahan ilmu bagi kita. Mungkin kita selama ini cuma dapatnya dua rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, karena hadis ini raf'ul fawri itu laporan yang segera itu yang seperti ini. 4 rakaat sebelum zuhur, 1 salam. Niatnya sama lah. Ya. Arba'ah ya. Qabliyatan. Ya. Gitu Bu ya. Zuhur dah. Ya Bu ya. Sudah zuhur kita melakukan ba'diyah itu 2 rakaat. Ya. Ini karena hadis ini qabla zuhri, sebelum zuhur. Ya Bu ya. Belum pernah kita kerja. Nah, mudah-mudahan ini dapat ilmu kita amalkan. Nah, kalau menurut hadis ini berarti ya yang 4 rakaat 1 salam. Ya kiranya kalau kebanyakan tegak lama amat telat dia sudah lah dulu. Jangan ngerepotin, jangan maksakan gitu. Ibadah itu harus dipermudahkan. Ya kita tidak mampu rasanya naik tegak lama, ya kan? Nah, jadi itu. Oke, ya. Goyang dulu rasanya, nah ini dua rakaat, ya kan? Jangan dipaksakan. Jadi itu raf'ul qaul. Ada yang mengatakan, kemudian ada laporan namanya raf'ul yaumi. 1 hari itu langsung dilaporkan. Dari kapan? Dari setelah kita sholat subuh sampai asar langsung dilaporkan. Ini bergantian kalau menurut para ulama, malaikat itu bergantian. Yang ini naik, yang ini turun. Ganti shift mungkin. Kalau menurut keterangan para ulama itu seperti itu. Ya, jadi itu. Kapan dari ya? Wadzalika fi waqti subhi wal asri yurfa' ilaihi al-amal qabla an-nahar wal amal an-nahar qabla al-lail. Jadi setelah subuh sampai asar. Asar laporkan lagi pas datangnya subuh. Makanya pahala kita ngerjakan sebelum subuh salat 2 rakaat itu luar biasa pahala, ya kan? Ada hikmah. Jadi itu ya. Kita harus tahu supaya kita pahami Sa'ban, ya. Kemudian ada namanya raf'ul usbu'i, laporan mingguan. Kalau laporan mingguan itu kita paham lah ya. Makanya kita banyak melakukan puasa Senin Kamis. Ya, melakukan Senin. Kenapa kata Rasulullah, tughradul a'mal yaumul isnin wal khamis, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Diangkat, dilaporkan amal itu setiap hari Senin dan Kamis. Pak uhibbu kata Rasulullah, saya amat cinta, saya suka kata Rasulullah. Ya, ayyurfa'a amali, amal saya itu diangkat. Makanya kata Rasulullah, wa ana sha'im, makanya saya berpuasa. Jadi itu. Jadi di bulan Sya'ban ini yang namanya raf'ul hauli, dilaporkan masa kita muslim. Kapan lagi bulan kita dapat? Para ulama ada juga yang berpendapat itu tak kala nuzulul Quran, makanya Sya'ban sangat erat hubungannya dengan Ramadan. Sangat erat. Kenapa? Tak kala Ramadan nuzulul Quran seluruh malaikat diperintahkan. Malaikat Israel membentangkan sayapnya, diperintahkan oleh Allah
Ketika itu Allah perintahkan Israfil tiupkan sangkakalam, di mana di daerah itu banyak orang melakukan keburukan, kemaksiatan, banyak melakukan kemurkaan. Mereka nampak keburukan mereka, akan tetapi mereka diam. Di mana mereka banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Maka benar Israfil itu, tengoklah banjir, ya kan? Ini dengar-dengar di Brazil kemarin tuh. Ya, apa benar tuh banjir bandang? Sudah festival iblis. Insyaallah. Setelah itu banjir. Itu tiupan. Apa namanya tiupan itu? Itu ayat kauniyahnya Allah. Allah memperingatkan kita dengan ayat kauniyah. Dengan ayat kauniyah kita ini tidak mampu lagi, tidak mau dengar. Quran lah jelas katanya jangan, kita masih dukung. Ulama nasihati kita tidak mau dengar. Orang tua yang kita anggap memang mau mampu, yang bisa kita ikuti, tidak mau lagi kita ngikut. Maka Allah turunkan ayat kauniyahnya Allah, alam menjadi ayatnya Allah untuk mengingat dan memberikan pelajaran untuk kita semua. Kita boleh berjalan di bumi, kok tidak ada larangan. Nah, apapun gawe yang itu terserah. Kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Silakan kamu bebas berjalan dalam dunia ini. Fanzuru, maka lihat ke belakang sekali-kali. Lihat sejarah bagaimana orang-orang yang telah lalai meninggalkan agama Allah, bagaimana mereka telah melalaikan, ya, orang yang tidak peduli dengan orang-orang yang tak mampu, orang-orang fakir miskin. Lihat bagaimana Allah ancam. Jadi itu Bu ya, sebagai kita motivasi kita sebelum masuk Ramadan, kita persiapkan diri kita, ya, kitalah yang tahu. Mudah-mudahan dengan ya, berusaha melakukan kebaikan, apapun itu kebaikan, insya Allah Allah tutuplah keburukan-keburukan kita selama ini. Ya Bu ya, amin ya rabbal alamin. Terutama di Ramadan ditekankan nanti yang ibadahnya apa? Banyak-banyak istighfar, minta ampun, nangis di tengah malam macam itu. Kemudian apa? Banyak-banyak sedekah. Karena dua amalan itu yang sangat ingin dilihat oleh malaikat, yang tak pernah dilakukan malaikat, terus maka malaikat itu turun galanya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Makanya Bu, malaikat itu turun bukan hanya, ya, salah satunya pengen lihat umat Muhammad melakukan ibadah yang tidak pernah dilakukan malaikat. Salah satu apa? Sedekah. Makanya kita nih Bu, bersedekah itu luar biasa. Tingkatan, ya, melapangkan hidup orang lain, ya. Man naffasa an mu'minin, hadis Rasulullah mengatakan siapa yang meringankan, siapa yang melapangkan hidup orang lain, Allah akan lapangkan hidupnya. Pengertian salah satunya itu, ya, sedekah di bulan suci Ramadan. Itu nomor 1. Kemudian apa? Nih, ibu-ibu masak, itu Bu, itu besarnya pahalanya di bulan suci Ramadan. Itu semua kehendak hadis ini, tingkatan hadis itu. Buka syarah Arba'in, itu hadis yang ke-30 kalau tidak 36. Man nafasa an mu'min, barang siapa yang melapangkan hidup orang lain, memudahkan hidup orang lain, insyaallah. Jadi ya, Ramadan tambah semangat masak di intinya. Kenapa luar biasa banget, ya. Nah, tingkatan nomor 2 baru yang lain, ya. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan sampai di sini.